Saya kemarin masih saya itu save as ke Nggak apa-apa kalau yang kemarin, yang sekarang jangan lah, masukin aja. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Pak Suyatin. Oke, Pak Rusdi, ya Bu. saya di penilaian dosen 1, Bapak di penilaian dosen 2 ya. Ya. Itu kan ada di webnya ya. Saya di penilaian dosen 1, Bapak di penilaian dosen 2 ya. Ya. Oke, Pak Suyatin silakan mulai praktek pembelajaran maksimal 20 menit ya Pak. Halo Pak Suyatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Guru. Sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu marilah sama-sama kita berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa mendapatkan manfaat bagi kita semua dan tentunya bermanfaat bukan hanya bagi kita tapi sampai mudah-mudahan sampai dunia dan akhirat. Selanjutnya untuk memimpin doa cukup hanya dengan mengheningkan cipta saja. Mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini adalah bilangan bulat atau penjumlahan bilangan bulat. Namun, sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru ingatkan bahwa kemarin kalian sudah belajar tentang pengertian bilangan bulat. Dan macam-macam bilangan bulat, ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Nah, sekarang untuk materi pada hari ini sebetulnya Pak Guru sudah sematkan di Google Classroom kita. Nanti setelah kita pertemuan di sini, kalian bisa kembali ke Classroom kita untuk mengecek materi yang sudah Pak Guru sematkan di situ. Jadi di situ sudah ada materi, sudah ada cara pengerjaannya, sudah ada bahan ajarnya, kemudian sudah ada LKPD sekaligus evaluasinya. Jadi nanti kalian tinggal ikuti saja langkah-langkah yang ada di Classroom kita. Apabila ada pertanyaan, nanti kalian tinggal ditulis di dalam komentar. Bagi siapa saja yang bertanya, kawan yang lainnya dipersilahkan menanggapinya. Jadi ini adalah tampilan Classroom kita. Materi kita adalah tentang penjumlahan bilangan bulat. Jadi kalian tinggal klik aja ini materi ini, kemudian nanti setelah diklik kalian akan diarahkan ke Google ke blog pribadi Pak Guru. Di situ sudah lengkap langkah-langkahnya, dari yang mulai awal apa yang harus kalian lakukan, mulai dari membaca materi. Nah, seperti yang Pak Guru katakan tadi, apabila ada pertanyaan, kalian tulis di kolom komentar ini. Kawan yang lainnya diharapkan menjawab sebelum Pak Guru jawab. Sekarang kita lihat ada apa di dalam materi yang akan kalian pelajari. Nantinya, langkah yang pertama kalian kerjakan adalah kalian harus mengisi absen terlebih dahulu. Setelah mengisi absen, baru di situ ada materi. Yang materinya tadi terdiri dari materinya tadi adalah penjumlahan bilangan bulat yang bisa dilakukan dengan bermacam-macam cara. Ada yang dengan menggunakan cara manik-manik dan ada yang menggunakan cara penggaris, kemudian ada juga yang menggunakan cara dengan menggunakan garis bilangan. Jadi kalian nanti tinggal pilih
menurut kalian cara mana sih yang paling cocok? Kalau kalian cocok menggunakan cara penggaris, kalian gunakan cara penggaris. Kalau kalian lebih suka dengan menggunakan manik-manik, kalian gunakan dengan menggunakan manik-manik. Kalau kalian ternyata lebih paham dengan menggunakan garis bilangan, ya kalian kerjakan dengan garis bilangan. Jadi ini adalah tampilan dari dari materi yang sudah blok pertama. Kalian buka blok, kalian berdoa terlebih dahulu. Kemudian setelah berdoa, kalian link absen ini, kemudian kalian mengerti apa yang ada di situ. Yang pertama di sini Pak Guru akan menjelaskan dengan menggunakan manik-manik. Menggunakan manik-manik adalah jadi sedikit Pak Guru akan menjelaskan cara penjumlahan dengan menggunakan manik-manik. Tahap yang pertama yang harus kalian siapkan adalah 2 buah benda. Pelajaran kemarin, di pertemuan kemarin, Pak Guru sudah menjelaskan tentang bilangan bulat dan sudah memerintahkan kalian untuk membawa 2 buah benda. Sekarang sudah dibawa belum bendanya sekarang? Ya, kalau sudah dibawa, sekarang kalian keluarkan bendanya dan kita mulai praktek bersama-sama. Tentunya sudah dibawa kan? Oke, kalau sudah dibawa sekarang dikeluarkan ya. Kemudian setelah kalian keluarkan, kalian beri tanda satu benda sebagai positif dan sebagai negatif. Bisa dimengerti anak-anak? Setelah itu, setelah kalian kasih tanda, sebelum kita mulai lagi, ya, kita ingat dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita adalah, jadi diharapkan kalian setelah menyimak tayangan PPT dan video ini, kalian bisa mengoperasikan atau mengoperasikan penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif. Nah, sebelum dimulai lagi, ini adalah sebagai gambaran pertemuan kita yang lalu. Nah, sekarang untuk pembiasaan, kalian coba baca teks ini terlebih dahulu. Sudah selesai bacanya anak-anak? Setelah kalian membaca teks ini, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di dalam teks tadi dan gambar ini terdapat angka-angka yang ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari. Oke, lanjut aja, kita mulai. Siap kan? Udah siap kan? Udah, oke lah. Kalau udah siap, lanjut kita ke materi penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan manik-manik. Di dalam benda yang kalian bawa tadi Pak Guru sudah menyuruh kalian menandai satu benda sebagai positif dan satu bendanya lagi sebagai negatif. Di sini Pak Guru menggambarkan menggunakan manik, satu manik positif dan satu manik negatif. Kalian terserah benda yang kalian bawa kemarin itu apa, bisa batu dengan lidi atau daun hijau dengan daun kering. Kemudian apabila ada 2 benda positif, ini namanya 2 positif. Kalau ada 3, ya namanya 3 positif. Demikian juga kalau ada 3 negatif seperti ini namanya dibaca 3 negatif atau negatif 3. Dan berikutnya sampai seterusnya sama.
Nah, sekarang aturannya. Aturan yang pertama, setiap positif dan negatif yang berpasangan itu bernilai 0. Aturan pertama bagaimana anak-anak? Ya, setiap yang berpasangan bernilai 0. Kalau ada dua pasang positif dan dua pasang negatif, bernilai apa berarti? Ya sama, bernilai 0. Ya, pinter. Lanjut, kita ke aturan selanjutnya. Positif atau negatif yang tidak punya pasangan. Kalau tadi yang punya pasangan nilainya, iya nilainya 0. Sekarang kalau yang tidak punya pasangan bagaimana? Yang tidak punya pasangan itu namanya hasil. Seperti contoh di sini. Positif 2 tak berpasangan, maka bernilai 2. Jadi di sini yang tidak punya pasangan adalah positif 2, maka hasilnya adalah iya, hasilnya positif, hasilnya 2 atau positif 2. Nah, kalau begini bagaimana? Ini yang tidak punya pasangan berapa anak-anak? Iya, pintar sekali. Yang tidak punya pasangan negatif, iya, negatif 1. Maka ini hasilnya adalah negatif 1. Lanjut, apa artinya tambah, kurang, dan hasil? Tambah itu artinya ditambah atau diberi lagi. Jadi kalau dalam manik-manik ini kita mengartikan tambah atau diberi. Tambah itu artinya ditambah atau diberi lagi. Kalau kurang itu artinya dikurang atau diambil. Hasil, ya hasil yang seperti yang tadi, yang adalah hasil itu sisa yang tidak berpasangan. Kita mulai praktekkan. Coba kalian siapkan lagi benda yang tadi. Kita mulai dengan negatif ditambah positif. Negatif 2 ditambah 4. Langkah yang pertama kita siapkan, iya pinter, siapkan 2 benda negatif. Sediakan 2 manik negatif. Sudah tersedia? Langkah selanjutnya, tambahkan 4 manik positif dan pasangkan dengan manik negatif. Jadi kita tambahkan, kemudian kita pasangkan berapa? Iya, 4. Tambahkan 4. Sesuai dengan kesepakatan kita yang tadi, masih ingat kan? Iya. Kesepakatan kita tadi yang pertama, setiap yang berpasangan bernilai, iya pinter, bernilai 0. Maka ini dianggap nilai 0. Nah, sekarang kita hitung berapa manik yang tidak punya pasangan. Iya pinter sekali. Ada 2 manik positif yang tidak berpasangan. Ada 2. Karena yang tidak berpasangan adalah 2 manik positif, maka negatif 2 ditambah dengan 4 sama dengan 2. Sudah mulai paham kan anak-anak? Sudah. Lanjut sekarang. Positif ditambah negatif. Kita contoh yang kedua, positif ditambah negatif. 2 ditambah negatif 6. Ada berapa hasilnya? Ya, yuk kita mulai praktekkan sama-sama. Kita sediakan dulu 2 manik positif. Kemudian tambahkan 6 manik negatif dan pasangkan. Ingat ya, syaratnya harus dipasangkan syaratnya. Jadi kita pasangkan. Kita tambahkan berapa? 6 manik negatif. Aturannya bagaimana tadi? Masih ingat? Ya, pinter sekali. Setiap yang berpasangan, iya, bernilai 0. Pada contoh ini yang tidak punya pasangan berapa? Iya, pinter. Ada negatif 4, tidak punya pasangan.
Makanya 2 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 4. Ya, sudah agak mulai paham kan? Ya, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Negatif ditambah negatif. Negatif ditambah negatif. Contohnya pada contoh di sini adalah negatif 3 ditambah negatif 2. Pertama, sediakan 3 manik negatif. Kemudian kita tambahkan manik 2 lagi manik negatif juga. Tidak dipasangkan. Ya kenapa? Karena itu sudah sejenis. Makanya nggak dipasangkan. Sekarang kita hitung, ada berapa yang tidak punya pasangan? Ya, semuanya nggak punya pasangan. Maka berarti ada berapa hasilnya? Iya, pinter sekali. Hasilnya adalah negatif 5. Karena semua tidak berpasangan. Sekarang kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama adalah pada operasi jumlah itu kesimpulannya adalah positif ditambah positif itu pasti hasilnya positif. Kalau negatif tambah negatif hasilnya negatif. Seandainya positif ditambah negatif, ya caranya seperti tadi, dipasangkan untuk membentuk apa? Membentuk 0. Sisanya adalah hasil. Negatif tambah positif itu sama dengan cara positif tambah negatif, yaitu dipasangkan untuk membentuk 0 dan sisanya adalah hasil. Bisa dimengerti kan? Mudah bukan? Nah, kalau mudah, sekarang kalian coba perhatikan gambar ini. Gambar apa ini? Gambar lumba-lumba. Jadi kalau ada seekor lumba-lumba berenang ke kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut. Jadi ini ada seekor lumba-lumba berenang pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut. Saat mencari makan, lumba-lumba tersebut bergerak ke atas 3 meter menuju ke permukaan laut. Akhirnya mendapatkan makanan. Sekarang pada kedalaman berapa meter lumba-lumba tersebut mendapat makanan? Bisa kalian mengerjakan soal ini kan? Bisa. Wah, pintar kalau bisa. Nah, sekarang coba sebelum mengerjakan, kalian harus identifikasi dulu. Ya, kita identifikasi dulu. Ada lumba-lumba. Dia berenang kedalaman 10 meter di bawah permukaan air laut. Kalau di bawah permukaan air laut, berarti angkanya apa itu anak-anak? Iya, pintar. Angkanya adalah nih. Iya, negatif. Kemudian dia bergerak mencari makan lumba-lumba tadi ke atas 3 meter. Berarti negatif atau positif? Bisa mengerjakan kan? Nah, bisa. Jadi nanti di LKPD pun kalian akan mengerjakan yang demikian. Ini adalah contoh tentang materi yang ada di blog tadi. Nah, sekarang setelah kita lihat dulu. Waktunya 2 menit lagi ya Pak. Siap. Kemudian kita lihat dulu materi selanjutnya adalah penjumlahan dengan menggunakan penggaris. Coba kalian perhatikan video ini. Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Sekali lagi, Pak Guru ingatkan untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan COVID-19 dengan cara mencuci tangan pakai sabun, pakai masker, dan tetap di rumah dengan menjaga jarak. Sebelum pelajaran dimulai, masih ingatkah kalian dengan pelajaran yang pertama kemarin? Ya, yang pertama pelajaran kita yang pertama kita sudah belajar tentang penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan manik-manik. Ada yang masih ingat caranya kan? Nah, bagi yang belum ingat, bisa kalian lihat di teks ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar masih tentang penjumlahan, tetapi dengan menggunakan penggaris. Lantas, apa saja alat yang dibutuhkan? Sekarang kalian sediakan 2 pasang penggaris. Seperti ini contohnya, kalian sediakan itu dulu. Sudah disediakan anak-anak? Nah, sudah. Kalau sudah, sebelum kita mulai, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana tadi dengan alat penggarisnya? Sudah disiapkan kan? Waktunya sudah habis ya. Sekarang sebelum kita mempraktekannya, jadi Ya di stop jadi screen demikian aja. Stop sharing pembelajaran aja. yang dapat kami lakukan karena waktunya habis. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Siatin, terima kasih atas presentasinya. Saya dulu ya Pak Rusdi nanya. Saya cuma satu pertanyaan saja. Menurut Pak Siatin, dari pembelajaran yang Pak Siatin sudah lakukan itu, penilaian yang Pak Siatin lakukan terkait aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan bisa dijelaskan? Biasanya kalau pembelajaran luring, pemilihan sikap itu melalui pengamatan. Nah, karena ini pembelajaran daring, jadi pemilihan sikap biasanya itu adalah melalui ketepatan waktu siswa itu mengumpulkan tugas. Karena ini daring. Itu kalau menurut sikap. Kemudian kalau keterampilan, di blok tadi itu sudah ada LKPD-nya. Dari siswa mengerjakan LKPD itu merupakan keterampilan. Kemudian untuk penilaian evaluasi atau pengetahuan, di dalam blok tadi pun sudah ada evaluasi yang bisa untuk mengukur pengetahuan siswa berupa Google Form. Oke, terima kasih. Makasih Pak Siatin. Makasih Pak Siatin. Silakan Pak Rusdi. Terima kasih Prof. Arita. Selamat Pak Siatin ya, sudah sampai di tahap kompre. Untuk kooperatif learning-nya di tahap yang mana tadi Pak Siatin? Saya tidak menggunakan cooperative learning, Pak, tapi saya menggunakan discovery learning. Discovery learning kan bisa kooperatif learning. Apakah memang satu orang satu-satu, tidak ada kooperatifnya atau gimana? Maksudnya secara kelompok gitu, Pak? Iya, maksudnya secara kalau kelompok. kooperatif kan ada siswa bekerja sama. Ya. Gitu ya. Lah karena ini kan pembelajaran daring, Pak. Jadi kalau kita, karena jumlah siswa di sekolah kami itu cuma 8 orang, Pak. Kalau kita kelompokkan, Pak, itu kan cuma berapa? 2 kelompok. Jadi mungkin Bisa dua kelompok. Jadi 2 kelompok, dan itu pun, maaf Pak, ini di daerah kami itu daerah teran yang rumahnya sudah jarang-jarang. Karena jatah teran itu untuk satu orang itu 1 hektar 1 pekarangan. Jadi jaraknya sudah jauh-jauh sekali, Pak. Jadi kemungkinan. Oke, sekarang gini, kalau di Pak Suyatin siswanya belajarnya menggunakan kan tadi Pak Suyatin menggunakan blog gitu ya. Menggunakan Siswanya pakai HP yang bantuan dari Afirmasi Bos tahun kemarin, Pak. Ya, kemudian mereka masuk ke blognya Pak Suyatin gitu. Blog itu sudah saya sematkan di
Ada WA grup tidak, Pak? Ada WA grup, ada. Nah, artinya kan sebetulnya dengan WA bisa berkelompok di dalam WA. Ya, kan? betul, memang sebetulnya bisa di dalam kelompok, bisa dalam WA itu ya secara keseluruhan, ada WA kelas. Bisa aja saya pecahkan ke dalam kelompok-kelompok kecil lagi. Cuman ya tadi ibaratnya Ya. kemampuan anak untuk membaca membaca WA yang berkelompok-kelompok tadi masih agak bingung kalau sepengetahuan saya, Pak. Oh ya. Tapi kalau di kooperatifnya di daring, berarti kan di dalam grup WA itu sudah kooperatif sebetulnya. Kalau grup secara keseluruhan sudah ada grup WA-nya, ya udah. Sudah ada ya. Ya, saran saya itu, jadi kooperatifnya di WA grup saja cukup sebetulnya. Ya, gitu ya Pak Siatin. Saran dari penguji ya. Saya rasa udah cukup ya. Ya, cukup. Ya. Terima kasih Pak Rusdi, terima kasih Pak Siatin. Silakan Pak Siatin live room. Akan ada yang mau masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.